Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlina Syafitri selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Di sini saya akan bersosialisasi tentang pentingnya pendaftaran SPP IRT dan apa sih SPP IRT itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan sosialisasi dan penyuluhan perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Yang pertama, apa yang dimaksud pangan industri rumah tangga? PRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Yang kedua, apa itu sertifikat PRT? Yaitu jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan. Yang ketiga, siapa yang memberikan sertifikat PIRT? Yang memberikan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan beralamat di Cuno, Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kode pos 69121. Dan yang keempat, prosedur pendaftaran sertifikat PIRT. Yang pertama, ada fotokopi KTP surat keterangan dari desa atau kelurahan. Yang kedua, menyerahkan rancangan label makanan atau minuman, menyerahkan contoh produk. Dan yang keempat, dana alamat usaha. Yang kelima, dana tempat pengolahan. Yang kelima, mengikuti penyuluhan makanan dan minuman lolos survei oleh Dinas Kesehatan. Yang keenam, pemohon untuk mendapatkan nomor PIRT diajukan Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota. Tahap-tahap PIRT. Yang pertama, pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif. Yang kedua, mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan. Yang keempat, menyusun konsep izin dan menuliskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, menyampaikan surat ketentuan izin kepada pemohon setelah membayar retribusi. Yang keenam, setelah pemohon diajukan, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai standar kepada pengelola. Di sini ada contoh rancangan label produk makanan dan ada dana alamat usaha. Baik, saya akan menjelaskan dasar hukum perizinan pangan industri rumah tangga. Yang pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 tentang persyaratan sanitasi makanan jajanan. Yang kedua, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan. Yang ketiga, Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 0005 51640 tentang tata cara penyelenggaraan PIRT. Dan ada jangka waktu pelayanan SPPIRT. Yang pertama, pemohon mendaftar mengikuti penyuluhan dan mendapatkan sertifikat PKP. Yang kedua yaitu verifikasi berkas. Yang ketiga, survei sarana PIRT berkas lengkap. Dan yang keempat, penertiban SPP IRT. Dan yang kelima, pemohon mendaftar pengikutan penyuluhan selama 1 hari. Yang kedua, penyuluhan dilaksanakan di Dinas Kesehatan selama 1 hari. Yang ketiga, survei sarana, evaluasi sarana, dan evaluasi berkas selama 4 hari. Yang keempat, penertiban SPP IRT selama 1 hari. Dan yang terakhir, jangka waktu penertiban SPP IRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yaitu 7 hari setelah berkas dinyatakan lengkap. Dan apakah sanksinya jika tidak memiliki izin tersebut? Yang pertama, penghentian produksi untuk sementara waktu. Dan yang kedua, pengenaan denda paling tinggi sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga, penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran. Yang keempat, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen. Dan yang kelima, ganti rugi. Kesimpulannya yaitu perizinan PIRT sangat penting karena berfungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah dikenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar. Terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.